Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang pemrograman lanjut, khususnya adalah pemrograman berbasis objek, di mana kita akan melakukan praktikum menggunakan bahasa Java dengan menggunakan NetBeans sebagai Integrated Development Environment-nya. Nah, ini adalah tampilan Java ketika pertama kali dibuka. Jadi di sini ada beberapa kolom. Yang pertama adalah kolom tempat proyek kita akan diletakkan. Lalu di sini adalah kolom berupa penulisan, tempat untuk menuliskan baris kode Java-nya. Lalu di sini adalah blok untuk terminal output, di mana nanti apabila program kita akan memunculkan output, maka akan tampil di sini. Dan ini adalah navigatornya, ini ada members. Ini tempat akan memperlihatkan kelas-kelas apa saja. Begitu juga dengan variabelnya yang muncul di sebuah file. Jadi ketika di file ini, kelasnya apa saja, lalu atributnya, nanti akan muncul di sini secara otomatis. Baik, kita mulai saja dengan membuat file baru di sini. Jadi di Java ini, semua file itu akan terkelompok menjadi sebuah project. Maka dari itu, untuk di awal, kita harus membuat project terlebih dahulu. Bisa kita klik New Project. Setelah itu, karena kita akan membuat sebuah aplikasi Java, maka langsung saja kita pilih di sini adalah Java Application. Lalu kita klik Next. Pada pilihan nama project, di sini kita bisa menuliskan nama project yang akan kita buat. Contohnya saja, di sini saya akan menuliskan Siakat Yadika, ya. Lalu di sini adalah lokasi di mana project kita akan diletakkan. Bisa kita edit, namun secara default itu akan terletakkan di folder C. Nah, setelah itu di sini adalah nama main class yang akan kita buat. Jadi di setiap project itu akan memiliki satu buah main class. Di sini kita akan menuliskan mahasiswa sebagai kelas utama kita. Setelah selesai, lalu kita klik finish. Nah, maka dari itu secara otomatis akan muncul file mahasiswa.java di mana sudah kita beri nama tadi bahwa setiap package itu memiliki satu buah main class ya yang sudah kita beri nama yaitu mahasiswa.java. Jadi struktur yang ada di project Siakat Yadika ini sebenarnya ada dua buah folder main ya. Yang pertama adalah source package di mana di sini akan muncul paket-paket apa saja yang akan kita generate. Karena tadi kita pertama kali membuat paket yang namanya Siakat Yadika, maka di sini akan muncul paket Siakat Yadika. Dan mahasiswa sebagai main class-nya, sebagai kelas utamanya. Lalu di sini adalah folder libraries, di mana nanti kita akan bisa mengimport library-library yang disediakan oleh Java untuk mendukung program yang akan kita buat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus di source package ya, khususnya adalah kelas utama yaitu mahasiswa.java. Berikut ini adalah tampilan otomatis ya dari file baru yang kita buat. Di sini adalah nama paket atau nama package yaitu Siakat Yadika, dan di setiap statement yang ada di program Java ini harus diakhiri oleh titik koma seperti ini. Sedangkan apabila statement itu berupa generate class ya, berupa seperti inisialisasi kelas seperti ini, maka harus diawali dengan kurung keriting ya, kurung keriting kurawal dan diakhiri dengan kurung keriting akhir seperti ini. Nah, di Java secara otomatis juga akan tergenerate void main. Jadi void di sini adalah sebuah metode. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa sebuah kelas itu memiliki atribut dan metode. Nah, di Java akan tergenerate secara otomatis method yang dinamakan main, di mana ketika kita menuliskan blok kode di sini, hasilnya itu akan bisa ditampilkan di layar output seperti itu. Jadi kita coba ya, awalnya kita akan menampilkan hello world sebagai percobaan awal untuk menampilkan sesuatu ke layar output seperti itu. Di Java sudah disediakan kelas-kelas ya, kelas-kelas yang membantu kita dalam membuat sebuah program. Contohnya saja ketika kita ingin menampilkan sebuah kalimat di sini,
kita harus memanggil sebuah kelas yang namanya adalah sistem. Karena sistem ini berisi beberapa kelas yang lain, maka kita harus menuliskan titik di sini. Nah, di sini akan muncul metode-metode ya yang disediakan dari kelas sistem seperti itu. Lalu kita akan pilih out. Nah, di dalam out ini juga ada lagi metode-metode yang sudah ada dan disediakan. Karena kita ingin menampilkan kalimat, maka di sini kita pilih saja println seperti ini. Nah, di dalam kurung inilah kita akan menuliskan kata-kata yang akan kita munculkan di layar. Misalnya adalah hello world seperti ini. Oke. Lalu kita bisa jalankan dengan cara mengklik tombol run. Nah, run. Karena run ini secara otomatis akan merunning ya yang namanya main project, maka kita harus set dulu mana main project yang ada di file kita. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, karena ada banyak sekali project, maka kita harus tentukan terlebih dahulu. Apabila kita ingin merun file mahasiswa ini, berarti kita harus men-setting si Akadyadika sebagai project utama kita. Caranya, pilih run, lalu set main project. Nah, di sini akan muncul paket-paket apa saja yang ada di root atau network dari NetBeans kita. Nah, kita pilih di sini adalah si Akadyadika. Oke, setelah itu barulah kita klik file, klik run main project. Ini adalah visualisasi proses ya. Nah, ini dia hasil dari program kita, di mana kita memunculkan hello world ke terminal output seperti ini. Oke, baik, dari sini sekarang kita akan coba untuk bagaimana kita membuat kelas baru di dalam kelas ini gitu. Jadi misalnya kita di sini akan membuat kelas baru dengan nama IPK seperti ini. Nah, di kelas IPK kita ini kita akan memberikan sebuah atribut ya, beberapa atribut. Misalnya saja atribut nama. Oke, penulisan atribut di coding Java itu harus didahului dengan tipe data dari atribut kita. Misalnya saja karena nama, berarti kita akan menampilkan sebuah baris huruf seperti itu. Maka di sini kita akan menggunakan tipe data string seperti ini. Lalu kita lanjut, misalnya kita akan memberikan atribut IP1 seperti ini untuk menunjukkan IP pada semester pertama seperti itu ya. Lalu berlanjut dengan IP2 dan IP3 seperti ini. Lalu karena kelas yang satu dengan kelas yang lainnya ini bisa berkomunikasi ya di Java yang bisa disebut sebagai message call seperti itu, maka kita akan coba membuat public class mahasiswa di sini, khususnya pada metode main ini, dia bisa memanggil atau memerintahkan kelas IPK untuk melakukan sesuatu seperti itu. Nah, di sini kita akan melakukan proses instansiasi objek atau inisialisasi objek terlebih dahulu. Yang menjadi kelas yang akan kita inisialisasi adalah kelas IPK. Maka penulisannya adalah sebagai berikut. Tuliskan nama kelasnya yang akan kita lakukan inisialisasi, lalu spasi dengan nama objek yang akan kita buat. Contohnya adalah MHS1, seperti itu. MHS1 sama dengan new IPK. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita berhasil membuat objek mahasiswa 1 dari kelas IPK, seperti itu. Nah, karena setiap objek itu memiliki akses untuk mengambil atribut yang dimiliki oleh kelas yang menjadi induknya atau superkelasnya, di sini kita bisa menggunakan seperti ini. Misalnya saja objeknya ya, MHS1 yang sudah kita generate, lalu kita ketikkan titik, maka akan muncul di sini beberapa atribut yang sudah diinisialisasi di dalam kelas IPK.
Nah, karena MHS1 ini adalah objek dari kelas IPK, maka dari itu MHS1 juga bisa menggunakan atribut-atribut yang ada di dalam kelas IPK. Langsung saja kita pilih misalnya adalah nama. Nah, di sini kita akan memberikan value pada atribut ini. Misalnya saja namanya adalah Desta. Seperti ini ya. Berikutnya, dengan atribut-atribut yang lain, kita klikkan di sini MHS1, IP1. Jadi maksudnya adalah IP semester 1 dari Desta ya, seperti itu. Misalnya saja adalah 3,5. Oke. Lalu IP semester 2-nya adalah 3,6. Seperti itu. MHS IP 3-nya adalah MHS1 maksudnya. IP 3-nya adalah 3,7. Seperti itu. Oke, dari sini kita sudah men-setting ya, di mana MHS1 itu memiliki atribut yang dimiliki oleh kelas IPK dan juga dia memiliki value-nya sendiri. Nah, value-nya kalau bisa diubah ini namanya adalah atribut instan ya, variabel instan. Karena dia bersifat dinamis dan bisa diubah-ubah, bersifat unik seperti itu. Lalu kita akan mencoba menampilkan isi dari MHS1 ini dengan cara bisa kita klikkan di sini, kita ketikkan di sini show dengan klik tab. Nah, akan otomatis kita memanggil sistem out_println sebagai perintah untuk memunculkan kalimat di layar seperti itu. Kita tuliskan di sini nama mahasiswa. Nama mahasiswa adalah seperti ini ya. Di Java, ketika kita menuliskan maksudnya ketika kita ingin menampilkan di sini adalah huruf yang kita generate di sini ya. Lalu kita ingin menampilkan variabel yang ada, maka untuk menjembataninya seperti itu adalah kita gunakan simbol plus seperti ini. Lalu kita ketikkan variabel apa yang akan kita munculkan, misalnya saja MHS1 titik nama seperti itu. Oke. Lalu kita copy paste menjadi berikut ini. Nah, tinggal kita ubah saja. Di sini adalah IP semester 1 dengan atributnya adalah IP1, lalu IP semester 2 dan IP semester 3. Ini adalah IP2 dan yang terakhir adalah IP3. Oke, dari sini coba akan kita munculkan di terminal output ya, dengan cara klik tombol run seperti ini. Nah, maka secara otomatis akan muncul di sini. Nama mahasiswa adalah Desta, di mana Desta ini sudah kita setting di sini. Kita tinggal memanggil variabelnya saja seperti itu. Oke, dari sini kita bisa membuktikan bahwa ketika objek ini diinisialisasi dari sebuah kelas, maka objek bisa mengambil atribut yang ada di dalam kelas itu tadi. Nah, seperti itu. Oke, sangat mudah sekali ya. Dengan cara menuliskan satu baris ini saja, IPK, MHS1 sama dengan new IPK, maka MHS1 ini bisa secara otomatis mengambil atau menggunakan atribut yang ada pada IPK seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana objek MHS1 ini mengambil method ya yang dimiliki oleh kelas IPK seperti itu. Di sini adalah contoh atributnya. Lalu bagaimana dengan menuliskan method dari sebuah kelas? Oke. Di sini bisa kita tuliskan void seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa void adalah Java statement yang merupakan method dari sebuah kelas. Seperti itu. Kita hitung, misalnya kita hitung IPK gitu ya. Karena IPK itu adalah rata-rata IP dari semester yang sudah ditempuh, seperti itu. Seperti ini. Oke. Void hitung IPK, lalu kita beri variabel. Variabel IPK yaitu double ya, tipe datanya. IPK. Oh, IPK
IPK akhir ya. Harusnya ini saya kelasnya IP gitu aja. Saya ubah dulu. Di sini kelasnya menjadi IP. Oke, kita ubah di sini. Nah, seperti ini ya. Sudah. Maka di sini adalah double IPK seperti itu. Lalu kita tuliskan rumus IPK adalah IP1 ditambah IP2 ditambah IP3 dibagi dengan 3. Kita beri kurung perawal di sini. Dan seperti ini, oke. Titik koma untuk mengakhiri statement ya. Lalu kita akan memunculkan hasil dari perhitungan IPK dengan cara sort tab. Oke. Kita tuliskan di sini nilai IPK ya. Kita tambahkan plus, lalu kita tuliskan di sini adalah IPK. Seperti itu. Nah, sekarang karena IP sudah memiliki satu buah metode, yaitu hitung IPK, maka bagaimana objek ini, objek MHS1 ini, juga akan bisa mengakses metode yang dimiliki oleh IP, seperti itu. Jadi di sini kita tambahkan saja, di sini ya. Langsung kita panggil metode itu. MHS1 titik, nah akan muncul di sini secara otomatis, yaitu void hitung IPK. Kita klik saja di sini. Oke, hanya seperti itu. Karena kita sudah menuliskan baris kode ini artinya MHS1 akan menjalankan atau akan memanggil void hitung IPK yang dimiliki oleh kelas IP sesuai dengan setting yang sudah kita buat di sini. Oke, untuk menampilkan hasilnya langsung saja kita klik run. Nah, akan muncul di sini. Nilai IPK adalah 3,6. Yang kita munculkan di sini adalah setting yang sudah kita buat sebelumnya di sini, yaitu void hitung IPK, di mana sistem akan menampilkan nilai IPK adalah variabel IPK, di mana variabel IPK di sini adalah IP1 ditambah IP2 ditambah IP3 dibagi 3. Nah, isi value dari IP1, 2, dan 3 ini adalah di sini, karena kita setting di sini ya. Jadi di kelas IP ini hanya untuk inisialisasi atribut apa saja, void-nya pengaturannya bagaimana, seperti itu. Untuk melakukan manipulasinya atau isinya itu ada di sini, seperti itu. Ketika kita sudah inisialisasi objek, yaitu MHS1 dari kelas IP, maka di sini objek MHS1 akan bisa mengambil atribut yang ada pada kelas IP. Begitu juga dengan void-nya, seperti ini. Jadi tinggal memanggil saja, seperti itu. Dan akhirnya muncullah di sini seperti ini. Oke. Baik, dari sini saya harap kalian semua akhirnya bisa memahami bagaimana struktur yang ada di dalam Java, bagaimana kita bisa membuat kelas, dan juga mengisi atribut dan metode dari sebuah kelas, dan tentu saja bagaimana kita bisa melakukan inisialisasi objek dari kelas tersebut, dan objek itu akhirnya bisa memanggil atribut dan void atau metode yang dimiliki oleh kelas. Nah, seperti itu. Oke? Dari sini cukup sekian tutorial kita untuk sesi yang pertama. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon kalian semua mencoba apa yang telah kita praktekkan di sini di laptop kalian masing-masing. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.